Ini tangan yang kiri itu langsung ke kepalanya sambil diketak cetak. Ini lambang keakraban. Ayo praktekno sampeyan ketemu Kapolsek. Ya pecah ndasmu. Lah petuk wong ping 100 gak ya mumet ndase. Jadi pakai cara yang hikmah, bijaksana, kemudian nasihat-nasihat yang baik, santun penuh kelembutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, duduk lagi. Ya berdiri duduk karena bokong saya geringgingan. Yang kedua, metode yang dipakai oleh para wali sehingga sukses besar mengembangkan Islam di Indonesia itu adalah uswatun hasanah. Jadi contoh konkret keteladanan yang prima. Mbok gak dirungokno kok. Halo. Jangan sampai salah gaya ya. Ngaji kalau gayanya duduk metungkrung kayak di warung itu bagus apa enggak ya kira-kira? Lah itu kok ada yang metungkrung. Itu namanya salah gaya. Coba. Halo. Bebasan niki misalnya ngajak adik-adik sholawatan tapi gayanya ngedance. Bukan salah sholawatnya, salah gaya. Mau sholawatan kok nge-rap. Ajep 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 ajep. Udah yang kedua sekarang mau uswatun hasanah, contoh konkret keteladanan yang prima. Jadi bukan hanya mau'idhah hasanah tapi uswatun lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih tahu 1000 kali dengan dikasih contoh 1 kali lebih ampuh dikasih contoh 1 kali. Saya ulang, dikasih tahu 1000 kali dengan dikasih contoh sekali itu lebih mengena, lebih manjur dikasih contoh sekali. Percuma guru-gurunya ngomong tiap hari, seluruh siswa-siswi madrasah aliyah negeri 2 Pati dilarang merokok, tapi gurune dhewe nang ngarepe murite kebul nek rokokan. Gurune sing ngerokok langsung delik nang jero toilet ya lho. Ya Allah ya Karim. Sekarang maaf. Banyak guru yang hanya pinter kasih tuntutan tapi nggak pinter kasih tuntunan. Katanya guru harus digugu dan lah kalau seperti itu berarti nggak pantas digugu, nggak pantas ditiru. Itu guru bukan digugu dan ditiru, tapi guru nek minggu turu. Kan sekolahnya libur. Loh. Kita itu maaf ya Bapak dan Ibu. Kalau ke anak didik terlalu banyak tapi nggak dituntun, ya zong hasilnya. Muridnya ya bene, ini nggak apa-apa, nyari madrasah yang lain saya. Ya harus saya sampaikan.
Banyak guru yang hanya bisa menyebut contoh tapi tidak bisa memberi contoh. Kalian harus seperti itu loh. Sekolahan itu contohnya setiap olimpiade pasti dapat juara, juara olimpiade, juara sains. Itu contohnya sekolahan sana itu contohnya. Lah muridnya kalau pinter, lah mereka berprestasi karena diberi contoh yang baik oleh gurunya, karena guru pembimbingnya berprestasi, Pak. Apalagi ada guru yang sukanya bodoh-bodohin murid, diulang ra paham-paham, murid goblok kata muridnya. Kamu itu udah dijelasin berkali-kali, kemarin udah dijelasin, sekarang dijelasin lagi, masih juga nggak paham, nggak ngerti. Murid goblok kata muridnya. Pak, kalau saya nggak goblok, bapak nggak jadi guru, Pak. Bapak jadi guru dapat gaji itu karena saya goblok ini loh, Pak. Itu yang goblok malah gurunya itu. Gurunya minggat kabeh ya bene. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, maaf. Saya sering sampaikan kritik ya. Masyarakat kita itu terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh. Siapa ngomong contohnya yang nyekel mik mau? Mau tak jahit lambemu. Pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah. Anggota Mapolsek Tayu disuruh disiplin tepat waktu, tiap pagi harus apel, tapi Kapolseknya molor terus. Misalnya ini Kapolsek perlu dimutasi kalau misalnya seperti itu. Dan ini contoh kok. Halo ya Allah, coba banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak pandai jadi uswah, pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Duh, di Indonesia ini coba adik-adik, acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara ada mauidhah hasanahnya. Ulang tahun sekolahan nih ono mauidhah hasanah yuk. Mulai kelahiran sampai kematian itu loh ada mauidhah hasanah. Betul? Peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Peringatan nuzulul Quran mauidhah hasanah. Halal bihalal mauidhah hasanah. Keberangkatan haji mauidhah hasanah. Pulang haji mauidhah hasanah. Mulai lamaran mauidhah hasanah. Pernikahan mauidhah hasanah. Sepasaran mauidhah hasanah. Mantene meteng walimatul hamil mauidhah hasanah. Dua anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Walimatul aqiqah mauidhah hasanah. Walimatul khitan mauidhah hasanah. Walimatul nikah mauidhah hasanah. Saya udah pernah diundang semua, makanya bisa cerita. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu acara mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Lu setiap acara ada mauidhah hasanahnya, tapi kok nggak bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik kepada yang di mauidhah hasanai. Kenapa? Ya karena cuman mauidhah bukan uswah. Lo kadang ada orang mauidhah kasih nasihat, jangan menggunjing, jangan mengerasani. Ayat Qur'annya dibaca, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan satu di antara kalian saling menggunjing, karena menggunjing, ngerasani, menjelek-jelekan orang lain itu seperti menikmati hidangan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makanya jangan ngerasani. Orang yang suka ngerasani itu dosa besar karena tercantum dalam Al-Quran. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang suka ngerasani pasti hidupnya sengsara dan menderita. Contohnya tetangga saya. Loh, ini malah ngerasani tanggane. Mari kita beramal dengan ikhlas. 2 jam lo pidato nerangno bab ikhlas. Ayat Qur'annya keluar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidaklah kalian diperintahkan kecuali mengikhlaskan amal ibadah semata-mata karena Allah. Maka jangan berharap balasan dari manusia. Balasan dari manusia itu kecil. Balasan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang ikhlas dalam beramal. Habis 2 jam ceramah bab ikhlas, pulang ceramah gak disangoni, gerundel. Makanya tolong panitia jangan sampai hari ini saya gerundel. Dan saya minta keikhlasan saya jangan diuji hari ini. Karena keikhlasan saya nyata-nyata belum teruji. Ayo iki kon petentengan sholawatan 3 jam ojo kei apa-apa. Mutung. Kalau kiai dulu, ulama dulu sukses dakwahnya itu karena lesannya adalah tindakannya, ucapannya adalah perbuatannya. Teori ini Kanjeng Nabi, ana awwalu fa'ilin. Lanjut sekarang itu hitungannya per menit. Mulang ning kelas saya jam-jaman kok. 1 jam 45 menit ya 45 menit. Ngono lho. Ada guru ngajar jame molor muridnya jelas gak seneng. Ngono. Malah kadang-kadang dikurangi, lek gak ngono ya muridnya dikei tugas gurune rokokan no kantor. Apal aku kelakuannya guru sing males-males ini. Teko iki wonge saiki ndongsong ya wonge. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi kalau aku memerintahkan kalian, aku adalah pelaku pertamanya. Itu prinsipnya Rasulullah, bukan omong doang. Omon-omon. Halo? Jadi kalau kiai dulu itu ya nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ingin mulia derajatnya diangkat oleh Allah dunia akhirat, kerjakan sholat tahajud tiap malam. Yang ceramah sendiri enggak pernah tahajud. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang? Mana? Ya Allah. Mari kita jaga kebersihan, ciptakan lingkungan yang bersih. Ya itu yang ngajak-ajak itu emang betul-betul menjaga kebersihan. Emboh, gini loh ya, kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Ya Allah, diomongin ini kok gak paham ya modelnya. Sumpek aku ngomongi bocah ayu-ayu ganteng-ganteng tapi rondo oon gini. Itu kita kakean teori tapi kurang praktek. Loh apalagi maaf ya, maaf. Dilanjut apa enggak ini? Udah. Hanya sebatas teori. Maaf banget. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Kita tahu adik-adik, dulu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Kita dulu peringkat pertama, sekarang kita tergeser peringkat kedua, kalah sama Pakistan. Nah, pakai setan, omai palekmu. Harusnya yang menerapkan nilai-nilai Islam itu ya negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Di antara yang terbesar ya Indonesia. Kita punya trik an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari
iman. Loh, harusnya negara kita ini negara yang terbersih dong. Tapi kenyataannya survei membuktikan kualitas dan apa namanya terjaga kebersihannya, kota paling bersih di dunia ini mana? Singapura, Tokyo, Venezuela. Tayu jere. Lah yang itu bukan kotanya orang Islam. Coba, saya pernah ke Singapura adik-adik. Ya Allah, beberapa kali. Ngapain ke sana? Ngarit. Oh, tak antemi pisan wah. Loh, beberapa kali gini-gini udah sering ke luar negeri. Ya Allah, rumangsamu koyok dirimu ngutek no tayu. Urip model opo. Gini-gini udah sering ke Singapura. Saya pas dakwah ke sana tuh diajak healing sama panitia. Jalan-jalan naik kapal pesiar di Allah ya Karim, manjane susah ngomongi bocah desa susah. Ya, nah, di sungai ya mesti naik kapal masuk ning kuburan ya. Di sungai. Itu adik-adik. Jadi sungai di Singapura itu airnya betul-betul bersih, jernih, bening. Enggak ada sampah, mau plastik, kertas, botol bekas air mineral, enggak ada sama sekali. Jernih, bersih, bening, sampai ikan kecil-kecil di dalamnya itu kelihatan, saking beningnya air. Lah kalau sungai di Tayu sini kan banyune gak ketok. Sing plastik, sing kertas, sing botol, sing softtek. Ketambahan vitamin T sing terimpul-terimpul kayak pisang goreng itu. Tapi dalile an-nadzafatu minal iman. Loh, kita prakteknya lo kalah sama yang lain. Maaf ya, tempat-tempat ibadah umat beragama lain, gereja, pura, wihara, kelenteng itu bersih-bersih, wangi-wangi. Ayo masjidmu. Oh sawang ndak karo-karuan, kadang ono telek cecek itu nggak disuceni malah dibunderi kapur. Brr. Kasih tulisan awas telek. Masuk kamu ke jedingnya, pesingnya mesti standar internasional. Minim esensi. Semua paham boh enggak? Ini aku karepku yang menyesuaikan, yang nunggone sekolahan, yang nganggo bahasa rodok kemenyek sidik-sidik ngene iki. Hanya atribut tapi minim dari esensi. Hanya label tampilan tapi miskin nilai. Apalagi maaf ya, kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Maksudnya ekstrim ritual. Maksudnya apa? Masyarakat Indonesia gitu. Coba toh. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Gobek-gobek zikir. Lah itu disebut rumah ibadah kok. Baju yang dipakai sama anak-anak itu namanya baju muslim. Padahal bajumu nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Busana muslimah kapan nek syahadat? Peci yang warnanya putih itu diarani peci haji. Padahal urung tau roh Mekah lho. Wong itu tukune nang pasar Tayu. Loh, bahkan adik-adik di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Tahu itu namanya tahu takwa. Berarti tahunya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa kok. Barangkali adik-adik mau niru ndak apa-apa, bikin tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Geduk naudzubillah min dzalik. Tapi sekali lagi
hanya tampilan aja, miskin dari nilai. Pengajian ini kadang yo mek menang gebyare tok, sholawatan menang gebyare tok. Mbah dirungokno mbah enggak iki aku ngomong ini iki. Loh, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang nyuri itu tangannya dipotong. Harusnya kita aman dari kriminalitas, Pak Kapolsek. Tapi negara di dunia ini yang paling aman dari tindak pidana dan kriminal itu ternyata mana? Belanda. Coba. Sampai KUHP kita, ya, KUHP kita itu mengadopsi dari Belanda. Belanda itu bukan negara Islam, tapi paling aman dari maling. Sampai di Belanda itu ada 25 penjara tidak berpenghuni. Neng Indonesia overload kabeh penjara-penjara itu. Kadang masih sekolah, masih pelajar, aduh udah masuk penjara kok di Indonesia. Halo? Halo? Loh, Belanda itu aman dari kriminalitas, aman dari pencurian. Misalnya ya, sampean misalnya ke Belanda, terus tas sampean ketinggalan, adik-adik tasnya ketinggalan di satu tempat pos jaga itu. Tasnya ketinggalan, sampai satu hari adik-adik balik ke situ, tas itu masih ada, malah dikasih tulisan, yang merasa punya tas ini harap diambil. Coba neng tayu, wis dikempit loh, disaut. Mbok paham mbok enggak ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini berarti tantangan buat kita yang punya teori tapi yang mempraktekkan orang lain. Harusnya kita ini menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain. Adik-adik udah, biar nggak lama-lama, terakhir piye karepe kok iso gak oleh wis iku. Hoi kok iso nggak oleh wis lho karepe piye? Yang ketiga sekarang, yang ketiga, metode yang dipakai itu adalah akulturasi budaya. Budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tidak dihabisi tapi diislamisasi. Jadi para wali, para ulama dalam mendakwahkan Islam itu mengetotkan itu mengintili budaya tradisi di masyarakat, nggak diberangus, nggak diberantas habis, tapi diislamisasi. Rohnya yang dirubah, nilainya yang dimasuki ajaran-ajaran Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Ini budaya, ini agama, ini tapi dipadukan, tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan sehingga penyebaran Islam meraih sukses besar. Beda dengan gaya yang dipakai oleh para penjajah. Belanda bukan hanya menjajah ekonomi, tapi mereka juga menjajah akidah maunya. Mereka juga menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan oleh Belanda, oleh penjajah, nggak laku di masyarakat kita. Kenapa? Sebab penjajah itu kalau ke masyarakat kejam, kereng. Lah kalau para wali, para ulama kita itu nggak kejam, nggak kereng. Pendekatan persuasif. Makanya masyarakat seneng. Contoh, mbah-mbah kita dulu itu jangan dikira belum mengenal Tuhan, sudah, tapi belum kenal Allah. Sudah nyembah, yang disembah itu Sang Hyang. Maka dia ibadahnya diarani sembahyangan. Lah nyembahnya di Sanggar Pamujan. Maka para wali dulu kalau mengajarkan belum langsung disebut sholat, tapi disebut sembahyang.
biar akrab dengan pola pikir mbah-mbah kita yang suka manembah sang hyang, sembahyangan. Tempatnya nggak disebut musola tapi disebut langgar biar dekat dengan kata sanggar. Lu caranya seperti itu. Mbah-mbah kita itu dulu seneng sesajen, seneng sajen, bikin sajen. Sajen itu bikin makanan, ada nasi, ada ayam panggang, macam-macam buah, bahkan kadang-kadang potong kambing, kemudian nanti dimasak, terus dipersembahkan untuk yang dikeramatkan. Sang Hyang Sopokono, halo, halo, dibawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap angker, dipersembahkan kepada yang dipertuhan. Loh, ini sama para wali, sama para ulama dulu nggak langsung dihabisi, nggak langsung diberantas total, dibiarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh lagi, mbah-mbah kita dulu suka kesenian, wayangan. Lah ini para wali, para ulama belajar dalang, kemudian bikin pagelaran wayang yang spektakuler dengan promosi yang menarik, masyarakat pengen nonton. Lah untuk nonton ada tiketnya. Tiketnya apa? Harus wudhu dan membaca 2 kalimah syahadah, otomatis melebu Islam. Mbah-mbah kita dulu suka dengan tembang-tembang, suka dengan rengeng-rengeng. Ta lelo 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 lekung. Mbah-mbah kita dulu suka kayak gitu. Gegaraning wong akrami tutu pondo tutu rupa. Yakin wong iki ra ngira iso. Podo-podo ya gelem-gelem ya sik ben aku asli. Tapi aku moh kan wilayah ndekne mah. Ben nek aku melok-melok ngono sakno ndekne gak payu. Maka para wali itu bikin tembang, bikin gendeng yang digemari oleh mbah-mbah kita. Nah, kalimat-kalimat dalam tembang itu disisipi nilai-nilai Islam. Maka adik-adik sampai sekarang tuh masih kenal, dan alhamdulillah gendeng-gendeng, tembang-tembang karya para ulama itu sekarang diviralkan kembali oleh grup-grup sholawat, semacam gendeng ler-ler, ada cublek-cublek nyaut toh sayang, cublek-cublek suweng, gundul-gundul pacul, turi-turi pote, sluku-sluku batok. Loh, sampai sekarang lo kalian masih hafal. Dan alhamdulillah sekarang diviralkan lagi grup-grup sholawat. Seneng aku. Itu gendeng tembang yang ada nilai filosofinya, ada ajaran-ajaran agamanya. Turi pote, sluku-sluku batok, apik ngono ku. Nanti timbangane iwa bandeng. Iwa bandeng iwa sepat. Itulah nama-nama ikan. Ngono gak ngono, lenteng tahu dan lenteng sate. Itulah nama-nama badokan. Ini kapan nyanyi lontong tahu langsung tak antem lontong ya. Ya Allah, ngono loh. Jadi itu metode yang luar biasa.